wa qur'anu ma usida lil mu'min bi dhammin qa'i masdaru ta'ima bi kasril aini ay akala ihtiyatan au tafaqquhan au tadawiyan. Wa hadhihi al-aqsamu ma'khudhatun min al-hadits as-sabiqi fa innahu nassa fihi 'ala al-burri wasy'iri wal maqsud minhuma at-taqawwud. Dan bermula paham itu barang yang dikasarkan akan dianya barang bagi makan, dibacakan akan dianya kata-kata mu'min dengan dhammah ba. Bermula dianya kata-kata mu'min itu masdar fa'ima, dibacakan fa'ima dengan kasrah mim. Artinya, arti dari fa'ima akala, makan. Akan sebagai makanan pokok atau akan sebagai penyedap atau akan sebagai obat-obatan. Dan bermula ini beberapa pembahagian itu disebutkan akan dianya, disebutkan itu diambilkan, itu dipahamkan akan dianya beberapa pembahagian dari hadis yang telah terdahulu ianya hadis. Karena sesungguhnya Nabi itu genas ianya Nabi dalamnya hadis, genas di akhir gandum dan di akhir syair. Dan berulang maksud daripada keduanya gandum dan syair itu at-taqawwud, menjadikan sebagai makanan pokok. Maka dihubungkan atau dikiaskan dengan keduanya gandum dan syair akan barang yang syarikat dia barang akan keduanya gandum dan syair. Pada demikian taqawwud, contoh yang syarikat non gandum dan syair bak tentang taqawwud lagi beleh dan lagi jatuh. Dan genas dom dari Nabi dalam hadis di akhir kurma kering. Dan berulang maksud daripadanya kurma kering itu lauk pauk dan penyedap. Maka dihubungkan dengannya kurma kering akan barang yang disyarikat ia barang akannya kurma kering. Pada demikian ta'addud dan tafakuh. Contoh yang syarikat dengan kurma kering lagi anggur kering dan lagi kopi. Dan genas dom di Nabi dalam hadis di akhir sirah. Dan bermula maksud daripadanya sirah itu memperbaiki. Maka dihubungkan dengannya sirah akan barang yang syarikat ianya barang akannya sirah. Pada demikian islah atau memperbaiki. Contoh lagi mastaki dan lainnya, mastaki dari segala obat-obatan. Jadi pembahasan dalam babnya tentang riba, penjelasan sebelumnya oleh musannif, apabila tapublo makanan, harganya juga makanan, seandainya ini dikabok, yang disyaratkan untuk sah jual belinya benar hebo perkara. Yang pertama hulul, bekna sebut-sebut mudah dalam akad. Yang kedua bersadu-sadu. Yang ketiga itu saling menyerahkan dalam majelis akad. Adapun seandainya
beda ini, maka dalam jual belinya gesyarat cuma dua macam, yaitu hulul dan takabur. Sementara tafadul lebih kurang yang dibolehkan. Jadi pembahasan ini kublo makanan dengan makanan. Nah, jadi dalil yang disampaikan oleh Rasulullah langsung kepada jenis-jenis makanan yang disebut inan. Maka hadis lain sebenarnya tentangnya yang menyebutkan kata-kata ta'am. Oleh karenanya disimpulkan oleh para ulama bahwasanya salah satu benda yang memiliki nilai riba adalah makanan. Untuk sama itu yaitu nafkah. Nah, yang kedua itu permasalahan tanya ini kibat yang dengan ta'am yang disebutkan di dalam hadis. Ya, ta'amnya maknanya sesuatu yang diinginkan liridolong sebagai diinginkan untuk makan. Ya, tu'minya menyata baca bari ta dhamma yang maknanya yaitu makan. Karena secara lughah tu'mi yang dhamma barita merupakan masdar dari ta'ima. Ta'imanya maknanya yaitu akala. Sama dengan kuatir kesimpulan tanya dari mana yang dengan ta'am adalah sesuatu yang diminta leluhur sebagai makanan. Ya. Apakah makanan tersebut sifati menjadi makanan pokok bagi manusia ataupun sebagai makanan untuk lauk dan penyedap ataupun sebagai makanan yang berbentuk ramuan atau obat-obatan kepada makanan yang lain. Jadi menyatafakuhannya jikakan pelengkap, menyaudiannya pelengkap yang tingkat ini lebih rendah daripada tafakuhan. Sebab tafakuhan jenis makanan yang hampir jadi makanan pokok tapi bukan makanan pokok. Sedangkan untuk kadawiyah nyata pasti bukan makanan pokok lagi tidak. Jadi intinya apakah dino makanannya makanan yang dijadikan oleh manusia sebagai makanan pokok atau makanan untuk lauk ataupun makanan untuk memperbaiki makanan lain. Jadi pemental dino yang tergolong dalam akhirnya mandu na ila riba, sehingga untuk jual beli dino akannya menyesabotine harus bersadu-sadu hadirnya muta dan juga bersaling mengkabar di dalam majlis akad. Ya, maksudnya pada tafsir di Syekh Qurtubi artinya barang yang berlakulah adat manusia dengan menghasilkannya barang untuk makanan manusia dengan berhasil dengan membeli ataupun bertani ataupun menyimpan atau lain demikian. Yang dimaksud dengan maksudnya itu menjadi adat manusia untuk dicari akannya sebagai makanan roy, apakah berbentuk makanan pokok dan lainnya, apakah dicarinya dengan cara itu ataupun dengan cara-cara lain. Adapun kita kalau ilat riba pada makanan, ilat riba pada makanan adalah sifat tu'mi itu sendiri. Maknanya keadaan makanannya sebagai makanan nyatanya alasan riba. Lagi keadaan nakab sebagai nakab nyatanya alasan riba. Bahkan lagi yang kedua, karena
di dalam hadis wa ta'amu bi ta'ami, nyata hadis yang syarat dengan kata-kata ta'am disampaikan. Gegantungkan hukum dino tentang riba pada makanan dengan kalimat yang merupakan mustahab. Karena ta'amnya hotel dengan mafsida litumi sama dengan ta'amnya bermakna maf'um, sesuatu yang dimakan, berarti kalimat mustahab. Dalam kajian usul fikih yang kalian pahami, apabila jino sama-sama hukum gegantung pada kalimat mustahab, yang menunjukkan bahwa alasan hukum ataupun ilahi adalah mustahil. Jadi pakarnya terjadi riba pada ta'am karena hukumnya alasan. Kayak lantas pakon umum oleh musannif dan oleh ulama-ulama yang disebut dalam hadis bur, syair, tamar, malhi, macam disebut dalam hadis yang nanti ada. Sementara awate kajian hukum yang diramu oleh para ulama ka gekun ikhtiara atau tafakuha atau tadawiyah. Ya, jadi ini cara istifad ulama. Macamnya ikhtiar ataupun tafakuh ataupun tadawi, nyan malhe macamnya apa yang dipahami di para ulama dari hadis. Gimana cara dipahami dari hadis? Dalam hadis Rasulullah sampaikan bur dan syair. Gekun al-dhahabu wal fiddati, al-dhahabu bil dhahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil birri, wal burru bil burri wa syairu bi syair. Jadi disampaikan oleh Rasulullah untuk jenis makanan pokok ada dua macam dalam hadis, yaitu gandum dan syair. Gegaji para ulama, urang diminta gandum dan syairnya, dihasilkan gandum dan syairnya kan untuk uang. Ketemu oleh para ulama bahwa tujuan daripada mencari gandum atau syair adalah sebagai makanan pokok. Maka dipahami dari dua kata bur dan syair, dipahami kata-kata takawun. Lantas hotelnya ubena jenis makanan lain yang difungsikan oleh manusia sebagai makanan pokok dikias dengan bab gandum dan syair. Ya. Jadi lagian pola gekun istifad minan nas makna yang memimu. Geistifad dari nas sabuh ilah yang dapat membuat nas itu memiliki makna umum. Yang disebut dalam hadis bur dan syair. Hotel dikaji untuk bur dan syair, untuk makanan pokok. Gedung tingna walaupun gede yang tulis dino kata-kata bur dan syair, tapi yang disimpulkan kan burnya dan syairnya, tapi sisi takawutnya. Jadi diistifadkan sabuk mana, yaitu sabuk ilah yang dapat membuat nasnya menjadi umum. Jadi syair dan burnya itu kele bermakna bur dan syair boleh, tapi kalau bermakna kun ita mengenal syair dan memborong. Ya benar. Kemudian juga pada permasalahan tafakuhan yang disebut di dalam hadis di Rasulullah, yaitu kata-kata tamar bermakri. Ketemu oleh ulama otak gali dari kata-kata tamarnya untuk wajino penggunaan tamarnya ataupun fungsi tamar yang dihasilkan manusia. Untuk tafakuh, untuk makanan pelengkap, bukan makanan pokok, makanan untuk mengendap-endap, nyamangan, dan juga untuk lauk pauk.
Maka ditetapkan oleh para ulama ubina jenis-jenis makanan yang difungsikan oleh manusia sebagai lauk pauk sama lagi tamar. Kemudian pada bagian ini disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis malku bil malki. Ini terjadi taplo sirah juga harus bersadu-sadu yang benar juga. Gekaji oleh para ulama bertemu fungsi daripada sirah itu adalah untuk islah makanan, memperbaiki makanan, baik sampai makanan yang buruk. Jadi fungsi daripada sirah itu adalah untuk tadawi, untuk ubat kepada makanan. Maka disimpulkan jenis-jenis makanan lain yang berfungsi lagi sirah sama lagi hukum lagi sirah. Ya, makanya begitu le cara dia le macamnya yaitu ikhtiar, tafakur dan tadawi nyo gepahami dari hadisnya. Gimana cara dipahami? Sedangkan di dalam hadis anak disebut kata-kata ikhtiar, anak disebut kata-kata tafakur, anak disebut kata-kata tadawi. Cara pemahaman ini itulah dengan menggali makna umum dari nas. Dari nas yang dalam hadis ketemu sama makna umum. Jadi gara-gara ketemu makna umum, kita mau untuk jenis-jenis yang lain yang memiliki ilah yang sama seperti yang disebut di dalam nas. Contoh lain ini dalam ahli lidah dalam juga. Contoh lain jid di kita ini untuk istinja dan badai yang tertulis. Kemudian disampaikan di ulama di musannif bahwasanya sama lagi badai kullu kaliin tahirin, sama lagi badai sesuatu benda yang kalian itu mana? Reki. Gimana? Yang reki. Kemudian lahir juga mesti bersuci. Jadi waktu diuraikan gimana cara ketemu untuk umum surah lagi dengan kullu kalian tahirin karena dipahami dari batai kepada makna umum. Kalau sifat batai reki, sifat batai adalah sesuatu yang suci, hanya harro ile. Kemudian pulau kata yang menjadi makanan bagi anak Adam. Maka terutama bina benda lain yang memiliki fungsi lagi batai sama hukum lagi batai. Ya, lagi. Yang bahara BO baharkat tabaca ya kalau ini mana baqulu bidamil tahi qaulu bidamil tahi karenanya kata-kata umum dengan kata apa itu dengan makna zauqu makna rasa. Jadi teman-teman yang makna di makanan tu'um makna rasa pamu lagi dalam bab ada bab iya kan bab iya dia bilang dalam permasalahan suci apabila dia nak berubah salah satu dari sifat iya kan yaitu B kemudian warna kemudian rasa nyanyi bukan tu'um kita baca nanti ta'um sebab dia tu'um maknanya makanan sedangkan makna rasa yaitu ta'um. Yang sama lagi bud dan syahir harus berat. Kemudian jagung yang sama dikarenakan fungsi daripada arus dan jagung untuk takawun. Kemudian yang sama lagi tamar dari segi maksud hinan adalah ta'adum dan tafakur.
zabib dan tin. Ni zabib kan anggur tu, anggur yang kaya buat ke kismis. Min tin ni roti ni. Ai roti ni ana ini buat tengok, hotel-hotel dah jajan, umrah orang dia bilang ke. Kemudian yang sama lagi sirah yang memiliki tujuan untuk Islam. Contoh yang disebut ini lagi mastaki dan juga lain-lain daripada mastaki yang berfungsi untuk audia. Ya, termasuk juga dalam cuka, kemudian biji-bijian tarmas dan tarmis yang untuk kerja. Kemudian rasul, halwa, kardal. Jadi dia maknanya kan jenis-jenis yang terbuat sebagai alat rumah untuk memperbaiki makanan. Jadi dira, saka termasuk, kemudian alat-alat yang pada dasarnya cuma tentang ikhtiarnya hino na beda pendapat ulama apakah ikhtiar yang muktabar mibadah ke ya mibadah ke apakah ikhtiar yang muktabarina ikhtiar balagh zakti ataupun ikhtiar secara umum ya menye yang diiktibarkan ikhtiar daerah urang yang bukan maka menyebab daerah yang hanya dijadikan katanya sebagai ikut kakak anak-anak jeput ke daerah ya menyebab daerah yang orangnya sebagai ikut kakak kena yang pendapat itu atau nama dari pihak Indonesia walaupun Filipino yang bertanya hanya dijadikan sebagai ikut namun daerah lain yang dijadikan sebagai ikut kakak tetap ada ke? Sama hukum. Jadi pendapat ulama yang menyatakan ikhtiar bil fi'li. Ikhtiar secara real, secara nyata. Ulama yang mengatakan ikhtiar bisya'ni. Kedudukan daripada makanannya adalah dijadikan sebagai kut. Jadi menyatakan pendapat ikhtiar bil fi'li, maka daerah yang akan menjadikan makanan yang sebagai makanan pokok akan itu ini. Sedangkan yang kata bahwa ikhtiar bisya'ni ada anak tak jadikan makanan yang sebagai ikut gitu ya, karena daerah lain yang jadikan sebagai ikut, kakak tu tetap. Dan sejauhnya belum terjadi dengan autorita pendapat kuat. Karena lain daerah lain mulanya dan kitab juga beda. Dan kitab juga beda. Kalau orang yang buat perkara tak PPU itu, PPU itu masuk lembuat sebagai dalam geometri namanya. Jadi menyatakan dalam kitab tahrir dapat dipahami ikhtiar bisa ini. Orang kata tahu bil fi'li. Tetapi orang tahu dalam kitab Syawani yang berkaitan dengan mufhuminat adalah ikhtiar bisa ini. Jadi kesalahan boleh hanya pemahaman. Dan karena dasar pemahaman itu, maka ada ahli ulama bertanya juga ini aja mentera apa? Mentera apa ini? Gimana? Ya. Hai, kenapa tadi tadi? Kabeda, kabeda ahli menghormati mentera. Cuma untuk ikhtiar lah, untuk ikhtiar boleh nyok ikhtiar bicara ikhtiar. Tapi kita bicara kajian hukum secara objektif, tak kala kepada dalil ilah cara pemahaman, nyok sejauhnya mentera beda pendapat. Orang yang buat pelanggaran banyak itu kesimpulan ini untuk ikhtiar boleh. Jadi hanya kesimpulannya hanya yang konkret kewajiban kita mana.
atau mana titik mana. Dikatakan dasar dari perbedaan para ulama. Una penjelasan dulu tu purun kibarat dipakai logika pak urang gafir yang semua dia ditemu mesti kata menjaga mata dino bau urang yang punya usaha lain dino anak menjaga. Jadi menolaknya bicara hukum fikih namusroy. Kita bicara hukum fikih namusroy, di mana rumusnya adalah ngenyatu ke proses di ulama untuk lahir hukum. Ya, sehingga sabab-sabab kasus tadi memiliki kesamaan dengan kasus lain, tapi hukumnya beda. Dikatakan apa? Antara permasalahan dengan permasalahan lain, nyo nampak perbedaan-perbedaan yang cukup jauh berbeda. You know, pertanyaan yang sederhana. Bertanya tatungi itu biar cairan dari kemaluan. Yang wajib adalah kakak karenanya najis. Nah, kasus lain urut Medina, urut mujimah. Itibik mani. Ditibik mani berarti itibik cairan dari kemaluan. Yang wajib kekahannya tapi mana? Maka cairan sama-sama itu dari kemaluan. Pakon yang kabok wajib mana? Pakon yang kabok cuma wajiblah anak wajib mana? Jadi nyo pembicaraan yang cukup detail dalam fikih terkait dengan al-jawami wal fawarid. Jadi dalam setiap hukum-hukumnya yang memiliki kesamaan, kemiripan, tapi ketika kasus yang memiliki kemiripan, namun hukumnya berbeda, nah kajian tersendiri yang dipakai rumus oleh para fuqaha. Yang itu yang membutuhkan keahlian yang anak Pak Hidayah, yang katanya Pak para ulama-ulama yang ahli. Yang ahli kita yang pakai, itu kaji mudahnya yang pakai karena kalau baca ahli ulama. Jiwa Pak katanya, jiwa. Nah, dia kalau lagi pengaman, tak pegang. Jadi bicara itu, namusroh itu kena jaga ini tentang pokok alasan. Umpamanya mana? Hasil pertanian, lagi gandum, syair, jagung, segala macam. Nyokan, wate kalau dari para ulama putra alasan hukum ini mantu sifat kemungkinan untuk jadi hukum. Misalnya, kundang jakut itu yang disampaikan oleh Rasulullah pada syair, pada bur, pada dama dan pada anggur namanya. Nyo putra alasannya mungkin yang hasil pertanian, mungkin yang sebagai makanan yang dipakai secara umum, mungkin yang sebagai makanan pokok, dan mungkin juga karena alasan-alasan lain. Dari padu-padu kemungkinannya, nyo gali dari para ulama yang paling tepat sebagai alasan itu. Umpamanya, menyetujui ditetapkan oleh ulama ilah untuk wajib gantung umpamanya karena ini adalah hasil pertanian. Menyanyam ilah berarti dia tak pula jadi wajib karena pertanian. Tak pula bawa wajib bahkan terjadi kadang-kadang budidaya rumput atau bayam juga wajib kadang-kadang menyanyam alasan. Kan? Kemudian yang alasan ada namanya tanaman. Ada nama tanaman yang berhalal luar kita bawa wajib itu. Maka kegali dari ulama pakal dari Rasulullah ini macamnya tetapkan jadikan yang enam menurut penjelasan dalam kitab-kitab yang adalah asal nabi kan gegali kebutuhan yang utama dari fukara ataupun mustahil zakat adalah untuk pun jadi orang yang butuh makanannya hanya boleh makanannya untuk pulai minyak badan itu belum ada. Jadi makanan pokok boleh. Maka kita pun jenuh hajat utama ahli mustahil zakat adalah untuk menjadikan sebagai makanan pokok. Oleh karenanya
Gak anggap bahwasanya sifat makanan pokok yang ada pada makanan-makanan atau pada tumbuh-tumbuhan nyo yang lebih pantas untuk dijadikan sebagai ilah. Ya benar. Menghai damang gila. Makanya kesudahnya dia nama tanaman kawajib itu. Mastakian kan perutun bahasanya mana wadah kita dalam kamus Marbawi ini mastakinya ya buah mastaki. Jadi kan nalungki coba-coba minta ino ba hidup nih nyo lagi nyo jadi ketik di rumah harap nyagi nyo di mastakinya nyo cek aja diolah kemudian nyo bayi pohon ini yang ilah nama tanya gimana? Betul. Nada mahal saya siakit na itu damar itu. Na itu damar. Kesejenis kubibut. Kadang-kadang hinoy nang ro katanya na uwo medyo haitin mo. Kaya wa kharaja biqaulihi qusida ma la yusadu tanawuhu mimma yukalu kal bududi fala ribafi bi khilafi ma yukalu nadiran kal baluti. Dan keluar dengan kata-katanya musannif qusida oleh barang yang tidak dikasatkan akan tanaulnya barang. Pandai barang yang ada dikasat tanaul daripada barang yang dimakankan akan dianya barang. Lagi segala kulit hewan tadi. Maka hanya jenis riba padanya barang. Dengan sebalik barang yang dimakankan akannya barang dalam keadaan nadir hal keadaan jari lagi buah balutnya arti dalam kamus Marbawi berangan babi. Jadi diwakil dalam mata sampaikan oleh musannif wa ma'amu ma usida. Itu bid dari kata-kata usida jenis-jenis makanan yang hanya diinginkan oleh manusia untuk paju, walaupun jadi hartanya termasuk dalam makanan yang dia paju. Lagi contoh kulit menyebabkannya kan wadah kenduri saja kan. Jadi menyiarkan yang lainnya nyohana riba. Andai kata misalnya tak perlu kulit limo secara lebih kurang umpamanya yang hana riba hana buku. Oh nya betul. Pak dalam pegah di buku hasiah dulu. Kalau dulu air khasna kulit yang terkir yang golong bersih dari diri. Wa illa menyangkut kulit terkir kalau faribawiyah maka ribawi. Jadi kulit yang mentong itu sebagai kulit golong olah makanan. Menyangkut olah makanan lagi bahasanya jino kerupuk dari kulit buah. Nyan kana unsur ribawi nyan kaitan dalam tafakuh makanan yang jenis tafakuh.
Sebaliknya makanan mengukur jenis-jenis makanan yang dipajuk dalam keadaan langka, lagi buah-buahan balut yang tetap ribawi bagi. Jadi menyata yang ada di kasar untuk diminta sebagai makanan, lagi contoh kulit yang berarti yang riba, tetapi ada yang dicari untuk makanan walaupun dalam keadaan jari kejadian yang riba lagi buah balut. Wa qawlu litu'mi ila akhirih zahirun fi iradati mafhumil adaniyina, dan bermula kun yang musannif litu'mi hingga akhirnya kun musannif itu zahir pada menghendaki makanan segala manusia, dan sekalipun di masyarakat akan mereka itu manusia padanya makanan oleh segala hewan hal keadaan sedikit atau dia jalan bersamaan, maka keluarlah oleh barang yang terkhusus dengannya barang oleh jin, lagi contoh ular, atau barang yang terkhusus dengannya barang oleh segala hewan, lagi rerumpukan dan jerami, atau ghadidlah oleh tanawul segala hewan begininya barang, maka hanya jenis riba pada sesuatu daripada demikian tiap-tiap. Jadi kenusannya itu hingga akhir dari ucapan tersebut jelas maksudnya adalah makanan manusia. Kita cara jelas makanan sebagai makanan manusia. Karena hukum yang disampaikan kan hukum syar'i, hukum taklifi. Hukum taklifinya yang dibebankan kepada manusia. Jadi wajib manusia yang kasar adalah manusia. Yang pertama. Yang kedua wajib musida. Secara jelas adalah manusia ini. Sebab hewan kan hanya kasar tadi yang kendali beda dengan hewan dengan manusia. Maka secara lahir awatnya kejina ukmi maksudnya adalah makanan manusia, walaupun makanannya juga dicari di hewan dalam keadaan tertentu konserika ataupun satu pencarian yang dilakukan oleh manusia dan hewan makanannya. Artinya kon ada yang sebagai makanan hewan, jenis makanannya lebih dominan hewan kita ketimbang katanya, yang makanan itu makusida yukmi. Menyelidikat mantap sama bertanya muta tafsir makanannya dan hewan juga tafsir, yang mantap itu makusida yukmi. Maka itu dia dari kata-kata makusida yukmi jenis-jenis benda yang terkhusus sebagai makanan dia, lagi contoh ular. Yang hanya dua, karena yang di manusia buku dan ada beda. Ataupun terkhusus sebab makanannya bahaya, lagi contoh nadir jumpu. Ataupun dominan yang kita bendanya sebagai makanan adalah hewan. Nyaman lekofura hanariba. Jadi makanan yang terkhusus ke makanan terkhusus ke baharin, ataupun makanan yang ghalib diminta di baharin, walaupun ketika manusia dibandingkan kita hanya nyahan kita.
Jadi kesimpulannya, jenis makanan yang na ila ibadahnya adalah makanan yang diusaha untuk minta sebagai makanan le manusia atau secara galib manusia yang minta. Walaupun gede dan hewannya. Wa qawluhu tafaqquhan yusmilu ta'atuma wa tahalla. Dan bermula katanya musannif tafaqquhan itu disumul, dicakup ia kata-kata tafaqquhan akan lauk pauk dan akan pemanis. Dan telah disebut ianya musannif akan keduanya ta'atum dan tahallanya pada bab sumpah. Di kata-kata musannif tafaqquhan itu makanan yang dijadikan sebagai penyedap. Nyan keneci sebagai penyedap yang kita pahami makna penyedap bangsa kita ni. Tapi akhirnya maksudnya itu makanan sebagai lauk pauk, kemudian untuk pemanis, ya mana? Kemudian untuk buah, yang teman dalam tafaqquhan. Sebagai bukti dalam bab sumpah, nah disebut ta'atum dan tahallanya di sana. Ini kan seandainya untuk kita sumpah demi Allah lau halu baju makanan yang menjadi sumpah. Yang seandainya ini dipajuk makanan yang ini lauk kena sumpah yang kebekas dia ataupun dipajuk makanan yang berupa buah-buahan kena sumpah sumpah yang dari makanan. Jadi watai sumpah yang dari makanan hana leceh dipajuk baru kena sumpah. Tetapi makanan yang berfungsi sebagai tafaqquh dipajuk juga kena sumpah. Nyo membuktikan bahawa ta'addum dan tahallanya nyo ditambah dalam bagian daripada tafaqquh. Oh jangan juga dan aku tak surah baca. Faqalat. Maka itu dia yang musannif ini dalam bab sumpah dan berulama itu di tanawul ianya ta'am akan bud dan akan fakihah dan akan duduk dan akan halwa. Jadi ta'amnya kata-kata ta'am, kata-kata makanan yang diartikan batalnya mencakup boleh makanan pokok. Yang kedua mencakup kepada makanan yang dijadikan sebagai fakihah yaitu penyedap dan duduk dan halwa. Yang kesaran itu kepenjelas bahwasanya udung-udung dan halwanya nyo memang ditambah dalam makanan. Dan makanan tersebut dia yang akan dawa. Dalam bab sumpah hana disebut makanan yang dijadikan sebagai obat sebagai bagian dari makanan. Pakon menyinino dalam bab riba jenis makanan yang berfungsi untuk Islam juga ditambah dalam makna ta'am kan? Karena bahwa sebut ta'am itu hana itanaul, hana dicapai dia kata-kata ta'am akan yang jawab pada huruf. Nah, nyo bedanya. Nyo yang boleh kita ada dalam fikihnya nasabah bab yang dikun al-jawami wal fawari. Nyo contoh menyinyo dalam bab riba makanan yang diminum dikira sebagai ta'am sehingga tidak riba. Tetapi di dalam bab sumpah ubatnya hanya utama dalam bagian daripada ta'am. Alasan ini sebab menyepah pada dasarnya hanya kanul. Menyetahnya kata-kata ta'am dalam pandangan huruf hanya kanul kubah. Ya benar. Hotel hanya kanul kubah. Lantas walaima dan bermula sumpah itu dibinakan akan dengan sumpah dia dulu. Ya jadi ucapan-ucapan firdaus hotel dengan sumpah nyo kebangun permasalahan sumpahnya oleh para ulama. Dia ada tradisi ataupun dia ada huruf penggunaan kata-kata di dalam huruf tertentu menyatakan kata-katanya
tertiban ipahami le hurufnya. Nyaman ni dalam bab-bab. Jangan khawatir lainnya bisa berbeda pula antara sebuah huruf dengan huruf lain. Sebab sumpahnya gebangun huruf yaitu dengan pertimbangan adat setempat. Kan punya penggunaan kata-kata, penggunaan kalimat-kalimat punya dalam tradisi ataupun adat-adat sahabat-sahabat kelompok bisa beda dengan kelompok-kelompok lain. Ya. Engkau baru jangan. Honda pun. Hah? Hari. Oh, yang itu Honda. Nah, mulai berarti ngempuk jangan Honda pun. Yang mahal fixture. Yang mahal pasal Honda. Pabrik yang mahal, pabrik rendah mungkin. Tapi urus tanya macam. Wadah tak kedua, maksudnya yaitu kenderaan bermotor yang roda dua, yang urus tanya macam. Jadi penggunaan kata-katanya dalam sebuah huruf dengan huruf lain berbeda. Tajamnya kita, wadah tak tanya Honda, yang betul-betul kenderaan bermotor yang pabrikan Honda. Sehingga awalnya ke kenderaannya bukan Honda, itu motor. Itu yang motor ke yang lepas motor itu. Ya, kereta ini waktu itu terdapu di Malaysia. Kereta Honda motor. Benar. Jadi antara satu daerah yang bicara huruf bisa beda dengan daerah lain. Maka sedangkan menurut permasalahan sumpah dibangun dia ada ucapan-ucapan yang dimaknai dalam huruf tersebut, dalam sebuah huruf tertentu. Maka awalnya dina hukum karena pertimbangan huruf nyo mungkin disamakan antara sebuah huruf dengan huruf yang lain. Jadi hanya hukum yang bisa mencapai kepada segenap umat Islam yang berada dalam berbagai negara. Ya, beda dengan Papua. Hino Papua ta'am buno kan digunakan dengan makna huruf. Ya, kan digunakan dengan makna huruf masyarakat. Ya. Kebukti nawari Al-Quran itu nak kata-kata. Terubah digunakan sebagai mafhumnya. Yang ini perbedaan jadi ini dalam bab sumpah pakon dino makanan yang berfungsi untuk obat terutama dalam bagian dari makna makanan dikarenakan paham menyelidiki bab masalah sumpah diikuti makna yang pada huruf disebabkan permasalahan sumpah dibangun dia dulu. Beda biasa huruf am ini sebab huruf kah hanya pakai sebagai tempat sandaran bangun ku baik ke sandaran ku yang sandaran dalil karena hurufnya kan kendali posisi tapi pertimbangan hukum yang benar. Wa qawlu tadawiyah dan bermula kata musannif tadawiyah itu disumul ianya kata tadawi akan tadawi dengan ia yang tabungga dan berladanya ia yang tabungga itu ribawi mafhum. Maksud ribawi mafhum ribawi yang hukum dari jenis makanan. Artinya ribawi karena sifat umum dalam diri. Kebukti gekun dalam ayat qala ta'ala berfirmanlah Allah Ta'ala wa man lam yaf'amu fa innahu minni dan siapa yang tidak minum akan dianya air yang sebenarnya menyebabkan siapa bukan mengenal siapa yang tidak makan karena dia menakut makan air minum air dan minum menyebabkan kabur mana dan siapa yang tidak minum dia akannya air maka sesungguhnya seorang itu mimi sebagian dan itu dari golongan lu ayatnya beda lalu bab kisah peperangan Nabi Daud
Kisah peperangan Talut dan Jalut. Jadi di Nabi Daud pada yang perang, pernah tiga berkun bak kelompok bak kaum nyan tak lewat kurungnya, nyan ke bak kurungnya nyan baik dia. Ya, jadi penegasan untuk baik nya minta dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah dalam surah Al-Imran ada duri ya. Jadi antara dua Qurannya, gekun dinan walau dia fa'amru fa innahu minni. So yang ana jadi dia bak kurungnya nyan ke golongan dulu. Menyayang dia nyan perhatikan golongan dulu ke Nabi Daud. Ya, kan tinggal lu lagi ya Pak. Jadi yang boleh danyo dari kata-katanya adalah kejep dia gekun tuh kan sungguh menunjukkan dalam urusan ia gekira bagian daripada paham sehingga nilainya ada berita pula ia menyongon ia kita pula karena ilah ibadah sama ini. Jadi harus bersatu-satu, harus hadir nampak dan harus saling serah terima dalam majlis akad. Pak itu dia, Pak penjelasannya, Pak kata-kata tadawi itu. Nya tadawinya disebut tadawi ilmahil ardi. Wa adiqatul usulil mukhtalifatil insi wa qululuha wa adhanuha ajnasun ka usuliha fayajuzu bayu daqiqil lintati bidaqiqi syamiri mutafadilan wa khalli kamari bi khalli nabi kadhalika wa duhul bamfasaji biduhnil wardi kadhalika wa turiza bil mukhtalifati anil muttahidati ka adiqati anwa'il lintati fahiya jinsun. Dan berulah segala tepung dari segala sumber-sumber yang berbeda jenis dan segala cukanya usul yang mukhtalifah ini dan segala minutnya usul yang mukhtalifah ini itu segala jenis. Kibang yang kira segala jenis sama lagi asalnya tiap-tiap. Ya, nyata. Jadi surati tepung yang sumber di berbeda-beda ini, yang hukum terhadap tepung yang sumber di dari jenis yang berbeda sama lagi jenis loe. Tepung yang berasal dari jenis-jenis makanan yang berbeda, yang tepung-tepungnya sama lagi jenis ini. Artinya tepung-tepungnya berkira berbeda jenis, sama lagi asal. Umpamanya, jino tepung dari beras, tepung gandum, tepung cair, tepung jagung. Yang jenis ini berbeda-beda. Tepung jagung yang diberi dari jagung, usulnya jagung. Kemudian tepung berbeda, ya usulnya berbeda. Tepung gandum usulnya asalnya itu bukan gandum kan? Nyot tepung dari beras, tepung dari gandum, tepung dari jagung. Yang mengenai kalkulanan yang begini sama dengan usulnya. Ya. Akibat hukum ini, andai kata dan blow tepung gandum, harga tepung gandumnya adalah tepung cair, tapi belum makanan nya jut secara lebih murah, cuma bisarakan dengan dua gaya takabur dan hulul. Sebab bedanya ini. Ya. Demikian juga cuka yang asalnya beda-beda, sumber dari cukanya beda-beda. Yang sama lagi asal, kira cukanya penuh-penuh ini. Menanjilong minyak yang sumber di beda-beda. Yang kira minyaknya adalah penuh-penuh ini yang berbeda. Ya, penjelasan tafsir ke maka bolehlah menjual tepung gandum
dengan pun jual dengan tepung syair hal keadaan lebih dulu. Dan boleh menjual cuka kurma dengan cuka anggur kadalika seperti demikian lebih dulu. Dan bolehlah menjual minyak bangsasa dengan minyak mawar kadalika hal keadaan lebih dulu. Ya, di kapal jenis tepung gandum harga itu tepung syair. Nya jin secara mutafadilan, artinya disyaratkan dua sagai saling serah terima dalam majlis dan dengan muka. Kemudian tak perlu cuka dari kurma mencuka anggur, cuka dari kurma je mame, cuka anggur sebagai sama. Yang juga je tak perlu secara lebih minyak daripada bungong bangsasa, bungong violet. Dia tak perlu dengan minyak bungong imam secara lebih rinci dikarenakan katanya lain jenis negara. Andai kata bahwa ini kan mesti benar syarat untuk masih lalu. Ya. Dan diikhtiraskan orang dengan yang berbeda ini panendiras dari yang bersatu jenis. Contoh lagi segala tepung segala nok gandum, maka bermula adanya segala tepung itu satu jenis. Jadi berbeda dari mukhtalifah al-jinsi menye muttahidah al-jinsi. Jenis ini sama, cuma beda-beda nok saja. Contoh lagi tepung gandum yang beda nok, jenis gandum, cuma noknya beda-beda. Nilainya dikira kamu gini. Jadi ini yang kamu gini, takut hanya diudah secara lebih dulu, mesti berkadu. Wal-luhum wal-alban ay kullun minhuma kadzalika ay ajnasun fil adhar ka usuliha. Dan bermula segala daging dan segala susu, artinya tiap-tiap dari keduanya daging dan susu itu seperti demikian, artinya beberapa jenis pada pendapat adhar sama seperti asalnya tiap-tiap. Maka bolehlah menjual daging lembu dengan daging kambing hal keadaan lebih kurang, dan bolehlah menjual susu lembu dengan susu kambing hal keadaan lebih kurang. Ya. Jadi siap bukan siap berarti susu dan susu dulu yang mereka beda di no sumber ini yang sama je lagi tepung kuno jadi kira-kira beda jenis. Bapak pendapat bahar lagi sama lagi usul. Maka oleh karenanya tiada mau begitu. Tak perlu kita kami yang dia lebih kurang. Jadi lihatnya hawa tu ke kami kan tak perlu tiada mau yang nama kita yang karena mesti berhadu kita ni. Dia lebih kurang. Maka dikarenakan antara lima kami usulnya beda-beda, asalnya beda. Kono jenis beda. Tapi itu disyaratkan berbeda mutakabidan dan bulul. Menanjidak susu lumah susu kami ini karena beda jenis, maka susunya kira juga jenis yang berbeda diikut dari usul. Dan bermula pendapat yang kedua itu bermula dianya tiap-tiap luhum dan alwan itu jinsun, itu satu jenis kira. Jadi antara si lima manusia kami yang kira mau gede, walaupun gede asalnya beda. Menanti itu no, fala yajuzu tafadul fi ma kira, maka tidak bolehlah lebih kurang pada barang yang telah disebutkan akan biaya barang. Ini dasar mukabil adhar
tapi lo si lemo mesti dengan dia kami yang mesti betul-betul hanya berkuda. Demikian juga susu lemo dan susu kami juga hanya berkuda mesti betul-betul. Wa alal awwali dan dasar dia ada pendapat pertama yang dikira yang beda-bedanya ini. Bermula segala daging lembu dan daging kerbau itu satu jenis, dan bermula daging kambing dan belum biri-biri tak biri-biri salah anak uku maksi yang kami menyebut ni biri-biri, dan bermula daging biri-biri dan daging kambing itu satu jenis, dan bermula segala susu lembu dan susu kerbau itu satu jenis, dan bermula segala susu biri-biri dan susu kambing itu juga satu jenis. Jadi minta dia buat pendapat pertama bahwasanya antara lemo antara usul yang berbeda nyawa provinsi ini juga kira jenis yang berbeda dasar itu tempatnya, maka antara lemo dan kerbau kira begini, antara kambing dan kebiri juga kira begini lain nomnya. Maka oleh karenanya hanya tak perlu sia kambing dengan sia kebiri secara lebih kurang, hanya tak perlu sia lemo dan sia kebiri secara lebih kurang. Demikian juga susu dari dua hewan tersebut. Karenanya kira tak begini, cuma beda bagian. Cuma praktek jadikan anak lewatnya ublo makanan kecuali kampung tha teo kawan dulu pek itu. Tapi itu tentu bahwasanya nyahinan adalah riba. Berokon dalam kampung wate menteng mesira. Wate menteng mesira liru makira kampung nyan ada ublo kira dengan dulu kecil atau dengan padi. Ya. Gimana? Berhentuk ya. Gimana? Urusan lain. Jadi minyak kamenyo yang sabah rumput ni kebiri dan kibas. Menyusah sabah rumput dengan luar. Ya benar. Kijang yang sabah rumput ni menyelemo dengan kedua bantengnya yang sabah rumput ni. Yang sering kejadian bahayanya, yang kejadian berarti sering transaksi riba, bahilah kalau itu yaitu ilat riba dan dia, yang sering terkumpul. Menyilat riba punya ada dulu. Nah, cuma hukum tetap ada itu kuat kan. Nah, kejadian-kejadian itu ibarat itu hampir kuat pinjam nama halah. Bakar yang sering itu contoh tanyo tayak do peng yang kenumpia nyan yang gede dino tapur tempatkan peng berkano pada makam peng jamu yang ibarat dalam Islam nyo kan idam makam peng kano. Dan pemerintah disahkan bahwasanya peng yang dipakai yang beredar uroronya peng kita adalah alat tukar resmi. Jadi ulama menyatakan ni dalam bidang muamalah nyo peng kitanya nyo adalah makna nakat sama dengan nakat fungsi, sama dengan peng dan sama dengan peng perak. Masalah yang dekat dan lain masalah nyor segi alat tukar dalam transaksi dalam akad. Maka menyemenang dino kesimpulan hukum pada peng kita hotel ditanya perlu kepada peng yang kon dine rupiah. Umpamanya saja umrah kata do peng riyal
tajak Malaysia tablo peng ringgit ataupun tajak lain tablo peng dolar. Yang tiba. Yang kembali dok kedeh ba permasalahan jenis-jenis yang nak pada nak kaki sebagaimana yang pada makanan. Nia ini bakal menia antara zahab dengan zahab yang bersyarat berheboh yaitu ulul berbena muka kemudian bersatu-satu dan bersaling serah terima dalam majlis. Juga antara fitah dan fitah, perak dan perak, kan? Yang mesti bersatu-satu. Tapi menjadi nota bohong dengan perak yang tak beda ni. Ya, menjadi dino beda ni. Yang apa pun lebih dulu. Asal penting benar dua syarat itu, yaitu bena muka dan bersaling kabar dalam majlis akad. Apa dia bukan dulu? Itanya tam $1 you mau dah dibayar. Padahal kita tadu. Itanya kaya dah dibayar rupiah, mau dah dibayar itanya. Di dolar baru satu. Kita cara tadu, jangan tadu. Ini baru satu, itanya kaya dah dibayar. $1 mau per bayar kita jangan tadu. Ya, Allah pi terkedi Allah pi akan yang bedanya. Ada bukan bedanya di angkara. Tukar nama tu, kiban cara kerja juga. Nah, yang ubebut kan, ubebut yang blow yang ubebut, kan? Ubebut blow. Jadi menyatakan nama tak blow lagi tanya, yang hanya kata pakai ajaran dulu. Tablo antara lain yang satu timbangan tentang lebih betul lewat makan ini jangan mana yang dalam ya benar. Jadi dengan akad lagi yang kagak tu dalam mana salah. Cuma bahasa yang pakai ada bahasa di Padang. Bahasa aja di Padang. Niat tak akad secara blok salah. Oh benar. Bertunduk ngomong, oh masalah yang dia gede dengan apa dulu. Jadi harus dengan pek ya. Harus dengan pek. Tak perlu tak perlu lain tadi. Punya model memang mempertanya tajuk banyak untuk tablo membagian yang satu ini loh. Yang satu timbangan karena apa baru yang berarti sabun ini jadi jalan keluar ni payah kamu doi dan lain-lain yang kan secara luar makna lugawi biasanya kan mukabalah bisi menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Jadi menukar biasa menanyakan pataka secara syar'i anak kun yang jual beli. Namun secara luar karena maknanya secara luar adalah tukar-tukar, ya secara luar kun tapi dengan ikbal yang dikatakan hukum syar'inya bukan dengan aturan luar ini. Jadi yang bermasalah sebenarnya. Bermasalah. Harus nak akal. Ya. Nyai dapat dalam akad kasih. Nyam taati akad kasih. Sebab apa namanya? Nyai berdiri yang dapat nilai yang telah hukum. Baru nariba pada jenis ini
benda yang ribawi adalah bilang akad. Menyo anak nyo riba anak. Wate anak riba kiba ina adu tetap adu karena taati agak fasih itu. Gara-gara kita itu dalam akad yang anak memenuhi syarat. Nah, jadi mengikuti sekedar tukar-tukar yang pasti dia taati akad fasih. Yang pasti. Jadi yang mau dia tetap ada buat. Sama aja lagi mau buat tukar bajai. Yang tak anggap sebagai jual beli, yang kata tukar taati akad fasih. Yang menyapurle yang terlepas dari masalah hai takut menyatakan buat hilang apa tak buat hilang untuk saling menghibah ya punya secara apa bahibah payah nanti payah kata-kata sih. Belum? Ya. Nya ada nama kali menghadiah ada. Hai dah belanja lu hadiah yang bodoh. Iron hadiah belum juga. Karena dia katakan lo enggak rasa barang lagi. Dah hadiah. Gimana? Ada nama tukar-tukar biasa. Karena tempat-tempat kalau tukar akan kau beli kan. Hal lagi yang untuk ilmu belajar intensi. Kelebihan pakai bahasa lain engkau kuat ilmu. Karena dia engkau tidak nak tahu. Hai. Sebenarnya kan tiganya kepuang ini nak tahu ilmu dah bingung agak mana hana mana akan ada kepuang padahal bukan juga nyono bangun on mengubah mana takut nak boleh ya kena awak ini masalah cuma untuk zaman ini karena dalam transaksi jual belinya neo jika hanya tahu ucap apa yang kabul hanya ada pendapat yang ditawarkan oleh Imam Syarwani kan sampai dosa kan jarum dalam akad dalam buku dalam kajian apa pun dijak kabul itu karena padu kopi Herita, tangin, katanya fokus sebagai dan segala macam. Banyak, jauh juga. Mereka cocok. Karena awak kata kalau udah HP ni apa, mereka Samsung dengan harga Herita. Karena jadi dia. Ni tajak pasar sebenarnya ikim awak banyak yang dapat. Tidak berbeza. Kata beliau baca itu dia heboh kan nyonya akan dijak nya kawannya ini perajak menang gara-gara jadi untuk keadaan jamu yang lagi nyoba taati akad fasih ka terjadi masalahnya Imam Syarwani dalam kitab Hasyiah Kufah bahwa untuk zaman ini sewajarnya getanyo agar terlepas daripada dosa payah taklid bak pendapat yang membolehkan bai' mu'attah kan bai' yang tanpa ijab dan kabul yang ada taklid dengan Imam Syarwani pilih tanyo dari dosa sebab untuk masa jino malah mengikuti dalam tukar ijab dan kabul lagi kata dalam hukum getanyo dibuat bahan pertawaan
Kadang kita kan kau tu nyo haba Cik Syarwani nyo penting nasi supaya mana rada penting ada juga nyo percaya ya tentang muatak jual beli yang tanpa ijab kabul. Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i hanasa akad jual beli yang hana ijab kabul. Kemudian pendapat yang menyatakan boleh jual beli tanpa ijab dan kabulnya pada benda-benda yang dianggap di manusia bahwa tanpa ijab kabul hina, yaitu bentuk muatak sebagai jual beli. Nah, pendapat lain yang menyatakan boleh jual belinya tanpa ijab kabul pada benda-benda yang dulu. Kemudian kun Imam Syarwani ini wa yang bagi taklidul qaili bil jawazi bil khuruji minal ithmi, dan sepatut oleh taklid pendapat dengan pendapatnya dengan kebolehan untuk keluar daripada dosa. Fa innahu karenanya pekerjaan mimma kuliah bihi katsira atra kaum bala dalam kebanyakan masyarakat kama keboknya kejadian ijab kabul wala haula wala quwata illa billah hatta sehingga idza ada man waffaqahu tegedi di urang yang diberi taufik oleh Allah Taala nalikana iqa sirati nalikana untuk diucap sirat jual beli ittaqadahun nasu sakhriyatan, mereka akan diperolok-olok oleh manusia. Syarwaninya Imam Syarwani udibnya menyebak tahun Masehi 1800 Masehi sekian menghijriah dan dulunya. Tapi kita tahu biografinya. Berarti kan dua abad lebih dari ini lah. Dua abad itu kita punya 1800 sekian Masehi. Kemudian lebih itu Jino 2022, berarti 2 abad lebih kan, 2 abad lebih. Berarti bahasa Imam Syarwani 2 abad lebih, 2 abad sebelum beliau. Orang yang melakukan ijab dan kabul pada jual beli dijadikan sebagai bahan tertawaan di wilayah ini. Mereka, mungkin orang lihat kalau yang besar modern, kan? Minta mundur kamu pasar modern yang jadi orang mana? Harga label harga karena ini kayak bawara tinggal itu memang kasir tukunan di sini itu bin pula yang saya kembali karena ada kena ubi ya paling kali dia nama member pak yang mereka kemudian yang member untuk itu boleh ijab pula jadi itu sama kita dia karena umum pada zaman kan kalau itu umum pada Imam Syarwani 2 abad yang kau itu kan? Maka saran dari Imam Syarwani ini juga arahkan manusia agar kurut daripada dosa, maka taklid kepada kaum yang membolehkan bil muatak. Ya, Imam Syarwani juga. Sebab apa elah? Ya, nah. Teman kepu aja orang tutup dari dosa. Nah, itu juga. Karena katakanlah dosa wudhu. Dosa wudhu bila ditanya isra kontinu menetap di dosa wudhu bernilai dosa real karena isra ala sabira kabila menetap di atas dosa wudhu menjadi dosa real. Jadi misalnya nanti itu mau balik-balik tanya dosa real ya nyanban transaksi gini kasih tegak tak arti akan kafeta ngomongnya. Maka hotelnya solusi dari ulama lagi-lagi lupa nyoba menjadi tempat pegangan bagi kita dalam melakukan berbagai amalan-amalan. Cuma ya yang ilah-ilah ribanya kita harus jauhi. Aina pendapat ulama yang mengatakan dia taklid makna lama. Gimana?
punya taklif pada lama berarti ya awak akan jadi dosa. Coba kan foto menyebut tengok. Gimana? Karena punya anak tua pegangannya wajib coba karena dalam keyakinan itu dosa. Tapi begitu karena pegangan, jino begitu nah pendapat ulama tempat awal berarti kena ulama yang memulaikan katanya hati boleh karena dosa. Cuma yang dia hayang dia coba